Apa namanya, kalau kita tengok ada beberapa jalan yang kalau Anda lihat macam di Malaysia lah, apa Bukit Fraser tuh. Oh, tempat horor betul, teror betul. Banyak syaitan, nanti orang sampai sana tak sampai Bukit Fraser, mungkin muncul di tempat yang lain. Itu dikatakan di dalam zamannya Nabi SAW itu ada. Dikatakan ghaul. Ghaul itu keyakinan orang Arab. Ketika mereka berjalan ini, mereka ini meyakini kalau ada yang memesongkan jalan tersebut itu adalah ghaul. Tetapi ingat, keyakinan itu mereka berkeyakinan bahwa ghaul itu yang dapat merubah jalan, bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan man taghawalat minkum falyu'adzin, dalam hadis Nabi SAW. Dalam maqala Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang daripada kalian ketika berjalan di malam hari kemudian tiba-tiba jalan tersebut hilang. Orang-orang dulu punya kisah banyak seperti itu. Pergi laut, tengok laut, tiba-tiba dah ada gunung di hadapan. Nabi SAW ajarkan di dalam perkara tersebut, falyu'adzin fanadu bil adzan, kata Nabi SAW. Maka ketika melihat perkara tersebut terlaku, kalian angkatlah azan. Kalau orang dahulu tak, kalau orang jahiliyah ketika lihat jalan ini dia terus patah balik. Oh, alamak, ada ghaul, ada jin, dia balik. Berarti dia takut ini kepada siapa? Kepada jin. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan Anda ketika melihat perkara tersebut bukan mundur, bukan ambil langkah 1000, tapi maju terus, pantang mundur, bacakan azan. Kata Nabi SAW, ianya akan pergi. Salah seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa arda, dikatakan duduk di dalam rumahnya. Dia itu duduk dalam rumahnya, kemudian ada kebun di tepi rumahnya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, rumah yang pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Berdekatan tersebut ada kebunnya beliau. Ada lubang kecil daripada kebun tersebut, ada pohon nakhil, ada pohon kurma. Pohon kurma tersebut mempunyai buah. Tapi esok dia tengok, buah yang merah esok dah menguning. Kalau menguning, kurma tersebut dah dapat dipetik, dah boleh dimakan. Tapi keesokan harinya dia tengok buah tersebut dah tak ada. Dia katakan, pelik saya, siapa yang berani mencuri mengambil benda tersebut? Ketika dia tengok hanya apa? Seekor kucing kecil yang berpusing-pusing di tempat tersebut. Dia tak selesa dengan kucing ini, nampak kucing ini katakanlah kucing stranger, tak tahu dari mana kucing ini tiba-tiba muncul. Dia katakan ada pagar, kemudian ada pokok. Kucing ini tak sepatutnya berada di tempat dekat pokok kurma. Apa yang dia nak makan? Diadukan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya nampak begini demikian. Apakah yang berlaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, kalau engkau melihat perkara tersebut, katakan kepada makhluk tersebut, ajibi Rasulullah. Maknanya jawablah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tunduklah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tunduklah engkau kepada utusannya Allah. Dengan makna lain, orang tersebut yang berucap Abu Ansari tersebut pun adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, dengan makna mereka adalah hamba-hamba yang diperintahkan juga menyebarkan kebaikan, walaupun bukan rasul dengan makna yang sebelumnya. Bukan diturunkan wahyu dengan makna. Kita adalah rasul dengan makna kita diperintahkan untuk menyampaikan Rasulillah. Kita ini adalah Rasulillah, penyampai daripada utusannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dikatakan ajibi Rasulullah, ini makhluk yang kucing tersebut terus bertukar wujudnya menjadi seorang yang tua bungkuk berdiri di hadapannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya. Ketika berubah demikian, dia terus terkejut. Dia katakan ajibi Rasulullah. Dia terus ucapkan ajibi Rasulullah. Apa yang kau buat di sini? Dia katakan, tunggu sekejap. Kamu tinggalkan saya, jangan baca apa-apa, dia katakan. Kamu tinggalkan saya nanti balik, saya tak akan kembali lagi ke tempat ini. Adakah hadis Habib Rasulullah SAW mengatakan ada jin yang berbentuk manusia? Ada di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-jin thalatha. Jin itu bentuk daripada 3 bentuk. Yang pertama Nabi SAW katakan berbentuk hayyah, seperti binatang-binatang yang berbisa. Yang kedua kata Nabi SAW, katir, yatir. Sebagian lagi bentuknya seperti burung, terbang di atas. Yang sebagian lagi dikatakan kal insan. Mereka menyerupai sosok manusia. Dalam hadis Nabi SAW ketika itu, dia melihat perkara tersebut. Dia ceritakan kepada Nabi SAW. Nabi SAW katakan, benda tersebut adalah jin. Ya Rasulullah, tapi dia katakan bahwa dia tak nak balik lagi ya Rasulullah. Saya tak payah doa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kadzabat. Oh, jin itu pendusta, dia katakan. Tak mungkin dia bicara jujur. Esok dia datang lagi dia tunggu lagi di tempat serupa, jumpa lagi dengan kucing itu. Main-main lagi di tempat tersebut. Dia katakan ajibi Rasulullah, terus berubah lagi jadi seorang yang tua.
Dia katakan, tunggu, kamu jangan buat apa-apa lagi. Dia katakan, saya janji kali ini saya akan pergi dan tak akan kembali lagi ke tempat ini. Dia katakan, baik. Dah jual janji. Dia pergi besok, dia ceritakan lagi kepada Nabi. Nabi katakan, orang ini dusta, mengapa engkau percaya? Dia katakan, baik ya Rasulullah. Besok lagi subhanallah terjadi kejadian serupa berlaku di hadapan beliau. Muncul lagi jin tersebut, kucing, dibacakan ajib ya Rasulullah. Kemudian berdiri orang tersebut menjadi makhluk. Dia katakan, kali ini saya tak nak lepaskan kamu. Dia katakan, melainkan apa? Bukti kamu tak berdusta. Dia katakan, saya betul, kemarin ini saya berdusta selalu kepada dirimu. Saya janji tak akan kembali, saya selalu kembali kepada dirimu. Tapi ada satu faedah daripada diri saya. Dia katakan bahwa saya ingin memberitahukanmu sebuah amalan yang kalau kau tak inginkan kami masuk dan mengacau di dalam rumahmu, maka senantiasalah perbanyak bacaan tersebut. Bacalah selalu bacaan tersebut. Dia katakan apa? Ketika engkau di dalam rumah, kami para makhluk jin tersebut tak menyukai rumah yang dimana di dalam rumah tersebut dibacakan ayat kursi di dalam rumahnya. Kami tak pernah menyukai rumah yang selalu dibacakan ayat kursi di dalam rumah tersebut. Sehingga sesiapa pun tak mendengar ucapan bacaan ayat kursi tersebut dilantunkan, mereka kami lari terbirit-birit meninggalkan tempat tersebut. Dia katakan, betul. Okelah, kalau begitu saya lepaskan lagi. Dia katakan, saya tak akan kembali lagi. Dikembali kepada Nabi SAW. Kemudian diceritakan, dia katakan, apa yang diberikan kepadamu? Ya Rasulullah, dia berikan satu saya amalan yang dia katakan kalau membaca ayat kursi, maka makhluk tersebut mereka itu tak akan kembali ke tempat kami. Dia katakan, dia betul, sadaqat wa in kadzabat, walaupun ia berdusta. Amalan itu betul, nanti esok dia datang lagi, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hati-hati, maka ada orang, kalau orang yang tak dapat dipercaya, orang tersebut sudah mirip dengan setan yang tak punya amanat di dalam dirinya.